Gini deh, apa kita selalu pakai logika pas belanja, atau pas bikin rencana keuangan besar? Ekonomi yang biasa kita pelajari seringnya bilang kita ini pengambil keputusan yang sempurna. Selalu logis, selalu pilih yang terbaik, cuma berdasarkan fakta dan angka. Tapi, apa benar kita kaya gitu setiap hari? Nah, ada yang namanya ekonomi perilaku. Ini kasih lihat dari sisi yang beda, lebih nyata. Katanya, kita ini manusia, bukan robot, makhluk yang unik dan kompleks. Perasaan kita, pikiran-pikiran tersembunyi kita, jalan pintas pikiran kita, itu sering banget berperan. Hal-hal ini yang nuntun tangan kita, bahkan pas kita mikir, kita udah objektif banget. Coba deh pikirin pilihan-pilihan kecil yang kamu buat tiap hari. Kenapa kamu pilih satu merek kopi dibanding yang lain? Padahal mirip-mirip aja. Apa selalu soal harga? Atau jangan-jangan ingatan, kebiasaan, atau bahkan bungkusnya ikut memengaruhi? Ekonomi perilaku ini mempelajari kecenderungan manusiawi ini, pola-pola ini. Ada istilah kayak heuristics, itu jalan pintas pikiran yang kita pakai. Jalan pintas ini bantu kita ambil keputusan cepat, tapi nggak selalu sempurna. Terus ada juga bias, yang bisa bikin penilaian kita jadi nggak jernih tanpa kita sadari. Paham soal ini, bisa jadi kunci buat punya kebiasaan keuangan yang lebih baik. Kenapa sih penting banget buat ngertiin keunikan manusia ini, yang kadang dibilang nggak rasional? Soalnya ada dampaknya ke hidup kita, ke kebahagiaan kita. Kalau kita nggak sadar sama bias kita bisa aja bikin pilihan yang sebenarnya nggak bagus buat kita. Kita mungkin jadi nabungnya kurang buat masa depan, atau malah kebanyakan belanja karena lapar mata. Kita mungkin nunda-nunda keputusan penting soal kesehatan, karena lebih milih nyaman sekarang daripada manfaat jangka panjang. Mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama banget buat bikin keputusan yang lebih sadar. Ini soal gimana kita memberdayakan diri sendiri dengan tahu cara kerja pikiran kita. Bukan buat ngejudge, tapi buat ngerti dan jadi lebih baik. Ilmu dari ekonomi perilaku ini bukan cuma teori di buku aja loh, ada banyak manfaat praktisnya di berbagai sisi kehidupan kita. Ikut ngebentuk kebijakan dan produk. Coba bayangin, gimana bank bisa bikin program tabungan biar kita lebih gampang nabung? Atau gimana kampanye kesehatan masyarakat bisa dibikin biar orang mau hidup lebih sehat? Ini bantu kita lihat kalau kadang perubahan kecil dalam cara pilihan disajikan bisa bikin perbedaan besar. Ini mengakui sisi manusiawi kita dalam urusan ekonomi. Jadi solusinya bisa lebih pas. Ujung-ujungnya, ini bantu kita jalanin dunia pilihan yang rumit ini dengan lebih bijak. Bidang ini benar-benar buka mata kita soal kekuatan-kekuatan halus yang bermain. Pernah nggak sih kamu sadar gimana sebuah ruangan bisa ngubah mood kamu? Atau gimana rasanya jalan di sebuah jalanan kota? Lingkungan sekitar kita itu bukan cuma latar belakang pasif buat hidup kita loh. Mereka aktif memengaruhi kita. Ini nih ide utama dari psikologi lingkungan. Bidang yang seru banget. Bidang ini mempelajari hubungan erat antara manusia dan lingkungan fisiknya. Gimana desain rumah kita, tempat kerja, dan kota bisa memengaruhi pikiran kita. Perasaan kita, perilaku kita, bahkan cara kita ngobrol sama orang lain. Semuanya bagian dari ini. Udara yang kita hirup, cahaya yang kita lihat, suara yang kita dengar, semuanya penting. Paham hubungan ini penting banget buat menciptakan lingkungan yang lebih baik buat semua orang. Coba bayangin kantor yang dirancang buat kerja bareng, beda sama kantor yang buat kerja fokus dan tenang. Tata letak meja, adanya area umum, bahkan warna dindingnya bisa bikin beda. Ruangan yang berantakan dan gak teratur bisa bikin kita stres dan kurang produktif. Sebaliknya, lingkungan yang terang, rapi, dan enak dilihat bisa bikin semangat kita naik. Bisa bikin kita lebih nyaman, lebih kreatif, dan lebih semangat kerja. Psikologi lingkungan bantu kita ngerti pengaruh-pengaruh halus tapi kuat ini. Ini ngasih kita cara buat desain ruangan yang dukung kenyamanan dan tujuan kita. Desain sekolah bisa ngaruh ke cara belajar. Desain rumah sakit bisa ngaruh ke penyembuhan. Bidang ini bukan cuma soal gedung, tapi juga lingkungan yang lebih luas. Misalnya perencanaan kota, gimana taman dan ruang hijau bisa ningkatin kesehatan mental warga. Atau gimana lingkungan yang enak buat jalan kaki bisa dorong orang buat gerak dan ketemu orang lain.
Cara kota kita dibangun bisa bikin kita merasa jadi bagian dari komunitas, atau malah jadi terasing. Bisa bikin perilaku ramah lingkungan, kayak naik sepeda, atau pakai transportasi umum, jadi lebih gampang atau lebih susah. Psikologi lingkungan ngajak kita bertanya, gimana kita bisa desain lingkungan kita biar dukung tindakan positif? Gimana kita bisa bikin ruang yang gak cuma berguna, tapi juga bikin nyaman? Ini pertanyaan penting buat arsitek, perencana kota, dan kita semua. Kekuatan lingkungan yang dirancang dengan baik, itu jangan pernah dianggap remeh. Lingkungan bisa dengan lembut nuntun kita ke kebiasaan yang lebih sehat dan interaksi yang lebih positif. Bayangin deh, kantin yang naruh makanan sehat sejajar mata, dan di tempat yang gampang dilihat. Perubahan simpel di lingkungan ini bisa ngaruh ke pilihan tanpa maksa. Atau pikirin taman umum dengan bangku yang enak dan jalan setapak yang jelas, ngajak orang buat istirahat dan ngobrol. Ini contoh-contoh gimana prinsip psikologi lingkungan bisa dipakai. Intinya, ini soal menciptakan suasana yang bikin perilaku yang kita mau itu terasa alami dan gampang. Lingkungan kita tuh terus-terusan ngomong sama kita, ngebentuk pengalaman kita dengan cara yang luar biasa. Gimana kalau perubahan kecil, yang hampir nggak kelihatan, bisa bikin perubahan besar dalam perilaku? Ini nih dasar pemikiran yang menarik dari nudge theory, sebuah konsep dari ekonomi perilaku. Katanya, kita bisa diarahkan secara halus atau didorong sedikit, buat bikin keputusan yang lebih baik. Caranya bukan dengan paksaan, bukan dengan perintah, tapi dengan hati-hati merancang cara pilihan itu disajikan. Ini sering disebut arsitektur pilihan, kerangka tempat kita memilih. Sebuah nudge atau dorongan halus itu nggak menghilangkan kebebasan kita buat milih kok. Cuma bikin satu pilihan jadi sedikit lebih gampang. Atau mungkin lebih menarik, tanpa kita sadar sepenuhnya pengaruhnya. Ini seni membujuk yang lembut, bekerja sama dengan kecenderungan alami kita. Gimana sih persisnya nudge ini bekerja secara diam-diam dalam proses pengambilan keputusan kita? Seringnya, ini manfaatin bias kognitif dan jalan pintas pikiran yang tadi kita bahas. Misalnya, kita cenderung milih opsi standar atau default karena nggak perlu banyak usaha. Jadi, bikin pilihan yang bermanfaat jadi opsi standar bisa banget ningkatin orang yang milih itu. Coba pikirin soal donor organ. Bikin sistemnya jadi opt-out, otomatis ikut kecuali bilang tidak. Daripada opt-in harus daftar dulu. Seringnya bikin pendonor lebih banyak. Nudge juga pakai bukti sosial. Kita terpengaruh sama apa yang orang lain lakuin. Nunjukin kalau kebanyakan orang daur ulang sampah, bisa dorong orang lain buat ikutan. Ini bukan trik, tapi desain cerdas berdasarkan cara manusia berpikir. Ada banyak contoh nudge di sekitar kita setiap hari. Naruh buah dan salad di bagian depan antrean kantin itu contoh nudge klasik. Ngirim pengingat janji temu itu mengurangi orang yang nggak datang. Nudge simple yang pakai ketepatan waktu. Pakai gambar yang jelas dan cerita buat nunjukin manfaat hemat energi juga bisa jadi nudge. Bahkan cara informasi disajikan, fokus ke keuntungan daripada kerugian, bisa ngaruh ke pilihan kita. Intervensi ini biasanya murah dan gampang dilakuin. Tapi, dampaknya ke perilaku banyak orang bisa gede banget loh. Kekuatannya ada di kehalusannya dan pemahamannya soal psikologi manusia. Tentu aja, dengan kekuatan sebesar ini, ada tanggung jawabnya juga. Perlu dipikirin matang-matang. Pertimbangan etis itu penting banget pas merancang dan nerapin nudge. Niat dibalik nudge harus selalu buat kebaikan individu atau masyarakat. Transparansi juga kunci. Idealnya, orang sadar kalau pilihan mereka lagi ditata. Nudge harusnya bertujuan bantu orang capai tujuan mereka sendiri, bukan memanipulasi. Kalau dipakai secara etis dan bijak, nudge theory ini alat yang ampuh banget. Bisa bantu kita bikin sistem yang dukung pilihan lebih baik buat diri kita dan lingkungan kita. Intinya, bikin hal yang benar, hal yang bermanfaat, jadi lebih gampang dilakuin. Nah, sekarang yuk kita lihat gimana ide-ide ini, ekonomi perilaku, psikologi lingkungan, dan nudge theory, bisa kerja bareng. Bayangin kita mau ngajak lebih banyak orang buat ngurangin plastik sekali pakai. Gimana konsep-konsep ini bisa bantu? Ekonomi perilaku bilang, orang mungkin bakal tetap sama kebiasaan lama atau lupa bawa tas belanja sendiri. Ini namanya bias status quo. Psikologi lingkungan nyaranin buat bikin tempat isi ulang air minum kelihatan jelas dan menarik di tempat umum. Terus, nudge theory bisa ngenalin biaya kecil buat kantong plastik,
Ini nudge yang sifatnya ngasih halangan, atau kasih hadiah buat yang pakai tas belanja sendiri. Atau mungkin toko-toko bisa pasang pengumuman yang jelas nunjukin dampak positif lingkungan dari pakai tas belanja sendiri. Usaha gabungan ini menciptakan lingkungan di mana pilihan yang ramah lingkungan jadi lebih gampang dan lebih menarik. Jadi jalan yang paling gampang, nuntun perilaku secara halus. Coba pikirin tantangan lain, ngajak orang makan lebih sehat di tengah kesibukan. Ekonomi, perilaku nunjukin kecenderungan kita buat mau enaknya sekarang. Camilan manis itu kelihatan enak banget sekarang. Psikologi lingkungan bisa ngaruhin tata letak kantin, kayak yang tadi disebutin. Bayangin tempat kerja yang nyiapin ruang istirahat dengan mangkuk buah segar yang dipajang jelas, gratis. Terus nudge theory bisa diterapin dengan bikin ukuran piring yang lebih kecil jadi standar, atau dengan ngasih label makanan dengan info nutrisi yang jelas dan gampang dimengerti, mungkin pakai warna lampu lalu lintas. Perubahan-perubahan halus di arsitektur pilihan C, dan lingkungan ini bisa bikin perbedaan nyata. Ini bantu nyocokin keinginan kita sekarang sama tujuan kesehatan jangka panjang kita. Contoh-contoh ini nunjukin potensi besar kalau teori-teori ini digabungin. Mereka nawarin alat yang ampuh buat ngadepin tantangan sosial yang rumit. Mulai dari ningkatin hasil kesehatan masyarakat, sampai ngedorong kelestarian lingkungan. Dari ngajak orang bikin rencana keuangan yang lebih baik, sampai ngebina lingkungan yang lebih aman. Kuncinya adalah memahami perilaku manusia bukan sebagai sesuatu yang harus dikontrol, tapi dimengerti. Terus, baru deh ngerancang sistem dan lingkungan yang dukung perubahan positif. Ini soal bikin orang lebih gampang milih yang baik buat diri sendiri dan masyarakat. Pendekatan ini ngehargain kebebasan individu, sambil nuntun ke hasil yang lebih baik. Ujung-ujungnya, konsep-konsep ini ngasih pandangan yang optimis banget soal potensi manusia. Nunjukin kalau perubahan kecil yang dipikirin matang-matang aja, bisa punya efek berantai. Dengan ngerti kekuatan tersembunyi yang ngebentuk keputusan dan tindakan kita. Dengan ngerancang lingkungan dan arsitektur pilihan kita dengan hati-hati dan empati, kita bisa memberdayakan individu buat bikin pilihan yang lebih baik, yang bikin hidup lebih sehat dan bahagia. Dan kita bisa bangun masyarakat yang lebih berkelanjutan, adil, dan saling mendukung. Bahasa rahasia dari pilihan adalah bahasa yang bisa kita semua pelajari dan bentuk untuk masa depan di mana milih yang benar terasa jadi pilihan yang paling alami.